Debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan valid dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan 1 atau lebih kreditornya. Pasti ada solusi. Selamat datang di WS Arta TV. Kembali bersama saya, WS Arta. Pada pembahasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU dan kepailitan. Video kemarin kita membahas bab 1, hari ini kita akan membahas bab 2. Bab 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 Kepailitan Bagian 1 Syarat dan Putusan Pailit. Pasal 2 Ayat 1. Debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan valid dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan 1 atau lebih kreditornya. Ayat 2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. Ayat 3. Dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan valid hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Ayat 4. Dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan valid hanya dapat dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Ayat 5. Dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan valid hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Pasal 3 dari bab 2 ayat 1. Putusan atas permohonan pernyataan valid dan hal-hal lain yang berkaitan dan atau diatur dalam undang-undang ini diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum tempat kedudukan hukum debitor. Ayat 2. Dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan valid adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor. Ayat 3. Dalam hal debitor adalah persero suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan. Ayat 4. Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitur, menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia. Ayat 5. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya. Dalam hal permohonan pernyataan valid diajukan oleh debitur yang masih terikat dalam pernikahan yang sah. Permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami istri. Ayat 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku apabila tidak ada persatuan harta. Pasal 5. Permohonan pernyataan valid terhadap suatu firma harus memuat nama-nama dan tempat tinggal masing-masing persero yang secara langsung tanggung renteng terikat untuk seluruh hutang firma. Pasal 6 dari bab 2 ayat 1. Permohonan pernyataan valid diajukan kepada ketua pengadilan. Ayat 2. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan valid pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Ayat 3. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan valid bagi instansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. Jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut. Ayat 4. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pilot kepada pengadilan paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan pendaftaran. Ayat 5 masih dalam posisi pasal 6 bab 2. Ayat 5, dalam jangka waktu paling lama 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pilot didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. Ayat 6, sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pilot diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Ini pernyataan pilot ini. Ayat 7, atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 5 sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Pasal 7 ayat 1, permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 43, pasal 56, pasal 57, pasal 58, pasal 68, pasal 161, pasal 171, pasal 207, dan pasal 212 harus diajukan oleh seorang avokat. Ayat 2, pasal 7 bab 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku dalam hal permohonan diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan. Pasal 8, pengadilan. Ayat 1. A. Wajib memanggil debitur dalam hal permohonan pernyataan valid diajukan oleh kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, dan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan. Masih ayat 1 pasal 8 bab 2. B. Dapat memanggil kreditor dalam hal permohonan pernyataan pilot diajukan oleh debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan valid sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi. Ayat 2. Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh jurusita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan. Ayat 3. Pemanggilan adalah sah dan dianggap telah diterima oleh debitor jika dilakukan oleh jurusita sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Ayat 4. Permohonan pernyataan pilot harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan valid sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi. Ayat 5. Putusan pengadilan atas permohonan pernyataan valid harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan valid didaftarkan. Ayat 6. Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 wajib memuat pula (2) pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, dan B. Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis. Ayat 7. Putusan atas permohonan pernyataan valid sebagaimana dimaksud pada ayat 6 yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Pasal 9 bab 2. Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 6 wajib disampaikan oleh jurusita dengan surat kilat tercatat kepada debitur yang pihak mengajukan permohonan pernyataan valid, kurator, dan hakim pengawas paling lambat 3 hari setelah putusan atas permohonan pernyataan valid diucapkan. Pasal 10. Selama putusan atas permohonan pernyataan valid belum diucapkan, setiap kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk (2) meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor, atau B. menunjuk kurator sementara untuk mengawasi 1. pengelolaan usaha debitor, dan 2. pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau penganggunan kekayaan debitor yang di dalam kepailitan merupakan wewenang kurator. Ayat 2 dari pasal 10. Permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 hanya dapat dikabulkan apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan kreditor. Ayat 3, dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dikabulkan, pengadilan dapat menetapkan syarat kreditor permohonan memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh pengadilan. Demikian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU dan kepailitan bab 2 sampai dari pasal 1 sampai pasal 10. Nanti kita akan ketemu lagi di part 3 untuk pasal 11 dan selanjutnya masih di bab 2. Semoga bermanfaat, salam sehat, diberkatilah selalu. Pasti ada solusi.